Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Masjid Utsman bin Affan, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, perpisahan yang semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang berada di atas jalan mereka, secara bersepakat mereka mengatakan iman adalah ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Yang ketiga hal tersebut harus ada, yakni tidak sempurna salah satu dari ketiganya kecuali dengan yang lain. Ini sebagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan kesepakatan para sahabat, tabi'in, dan siapa saja setelah mereka, yakni kesepakatan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang diketahui oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala minimal sampai tahun wafatnya beliau. Sebagaimana kita ketahui, Imam Syafi'i ulama yang hidup di tahun kedua Hijriyah. Beliau lahir di tahun 150 dan wafat tahun 204 Hijriyah. Jadi perkataan Imam Syafi'i di mana beliau mengatakan kesepakatan sahabat, tabi'in, dan siapa saja setelah mereka, yakni orang-orang yang ada hidup sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i. Dari orang-orang yang telah kami kenal, mereka berkata, yang namanya iman adalah ucapan, amal, dan niat. Iman adalah ucapan, ucapan lisan. Iman adalah amal, amal perbuatan anggota badan. Dan iman adalah niat, yakni kebenaran keyakinan tersebut yang terpatri di dalam hati. Tidak sempurna salah satu dari ketiganya kecuali dengan yang lainnya. Artinya ketiga hal ini harus ada. Begitu juga ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan iman adalah ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Ucapan Imam Ibnu Qudamah, yang beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-7 Hijriyah, 5 abad
setelah Imam Asy-Syafi'i itu sama dengan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Iman adalah ucapan dengan lisan. Dan yang paling tingginya dari keimanan yang merupakan ucapan dengan lisan adalah seorang berucap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan penuh keyakinan. Iman adalah amal dengan anggota badan. Iman adalah keyakinan dengan hati. Dan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala memberikan konsekuensi atas keyakinan atau definisi tersebut. Imam Ibnu Qudamah memberikan konsekuensi atas definisi keimanan tersebut, yakni karena iman adalah amal dengan anggota badan, maka iman itu bisa bertambah dengan sebab seseorang mengerjakan ketaatan-ketaatan, sebagaimana iman itu bisa berkurang dengan sebab seseorang mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Iman bisa bertambah dengan sebab mengerjakan ketaatan-ketaatan, sebagaimana iman bisa berkurang dengan sebab mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Mengerjakan kemaksiatan di sana bisa muncul dari dua sudut. Sudut yang pertama, mengerjakan zat yang secara perbuatan dikategorikan sebagai kemaksiatan, misal mengerjakan kemaksiatan, na'udzubillah min zalik, zina. Misal mengerjakan kemaksiatan, na'udzubillah min zalik, meminum khamar, berzina, meminum khamar secara zat perbuatan adalah maksiat. Atau mengerjakan kemaksiatan dari sudut yang kedua, meninggalkan ketaatan yang wajib untuk dilakukan. Kapan seseorang meninggalkan ketaatan yang wajib untuk dilakukan, maka dia telah terjatuh kepada pelanggaran kemaksiatan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wajib atas seluruh makhluk untuk sujud kepada Adam, maka yang dilakukan oleh sebagiannya tidak mau sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, yakni dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, yakni dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun sebab yang menjadikan seseorang terjatuh kepada kemaksiatan. Maka Imam Ibnu Qudamah setelah beliau mengatakan iman adalah ucapan dengan lisan, amal dengan perbuatan anggota badan, dan keyakinan dengan hati, Imam Ibnu Qudamah menyebutkan konsekuensi atas definisi tersebut. Berhubung iman adalah amal dengan anggota badan, dan keadaan seseorang ketika beramal bisa jadi berbeda-beda dari waktu ke waktu. Terkadang seseorang semangat di dalam mengerjakan amal, terkadang seseorang lemah, kendor di dalam mengerjakan amal. Saya ulangi, keadaan seseorang di dalam mengerjakan amal terkadang berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain. Pada suatu saat seseorang dia bersemangat di dalam mengerjakan amal, pada saat yang lain
dia lemah di dalam mengerjakan amal tersebut. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, ketika menjelaskan bahwasanya seorang muslim memiliki grafik yang turun naik di dalam mengerjakan ketaatan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna likulli amalin sarrah, wa inna likulli sarrah fatrah. Bahwasanya dalam setiap amal ada masa semangatnya, sebagaimana dalam setiap masa semangatnya pasti ada masa melemahnya. Dan itu kita rasakan betapa pada suatu saat kita bersemangat untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, dan pada saat-saat yang lain semangat kita melemah, mengendur di dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Itu kita rasakan. Inna likulli amalin sarrah wa inna likulli sarrati fatrah. Dalam setiap amal ada masa semangatnya, sebagaimana di dalam setiap masa semangatnya ada masa melemahnya. Maka iman bisa bertambah dengan sebab seseorang mengerjakan ketaatan-ketaatan, dia memperbanyak melakukan ketaatan, atau dia memperbagus ketika mengerjakan suatu ketaatan. Jadi iman bisa bertambah dengan sebab dia mengerjakan ketaatan-ketaatan, dalam makna dia memperbanyak mengerjakan ketaatan, atau dalam makna dia memperbagus ketika mengerjakan suatu ketaatan. Jadi ada suatu ketaatan yang dia kerjakan, dari hari ke hari dia berusaha untuk memperbaiki satu amal ketaatan tersebut, maka imannya bisa bertambah dengan sebab itu. Sebagaimana iman juga bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk dia lakukan, atau dia mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada satu hal yang menimbulkan suatu pertanyaan. Iman bisa bertambah dengan mengerjakan berbagai macam ketaatan-ketaatan, yakni memperbajak amal-amal ketaatan. Dia kerjakan sholat, dia tambah dengan sholat sunnatnya. Dia kerjakan puasa Ramadan, dia tambah dengan mengerjakan puasa-puasa sunnatnya. Dia mengeluarkan zakat yang wajib, fitrah maupun mal. Dia lengkapi dengan sodakoh, infak dan wakaf dan yang semisalnya. Ini dia memperbanyak cabang-cabang amal ketaatan. Atau dia berusaha untuk memperbaiki satu ketaatan dari hari ke hari. Ada suatu ketaatan yang dia berusaha untuk memperbaikinya dari hari ke hari, maka itu juga bisa menambah keimanan seseorang. Itulah makna ucapan sekian banyak tabi'in ketika mensifati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu apabila dibandingkan dengan kalian, kata mereka kepada sesama mereka, tidak lebih banyak sholatnya Abu Bakar dibanding kalian. Tidak juga lebih banyak puasanya Abu Bakar dibanding kalian. Yakni sebagian tabi'in lebih banyak puasanya, lebih banyak sholat sunnatnya, bahkan dibanding Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi yang menyebabkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu unggul dibanding kalian semua, bahkan dibanding kita semua,
Kata sebagian ulama dari kalangan tabi'in semisal Imam Muhammad ibnu Wasi' rahimahullahu ta'ala dan Abu Abdurrahman As-Sulami, ma waqara fi qalbi, sesuatu yang bercokol di dalam hatinya berupa pembenaran yang mantap, tidak tergoyahkan sedikit pun, dan semakin baik pembenaran tersebut terhadap risalah Allah dan Rasulnya dari hari ke hari. Apa yang bercokol, apa yang bersemayam, apa yang ada di dalam hati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berupa pembenaran yang mantap terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan pembenaran ini tidak tergoyahkan dengan apapun sedikit pun juga, dari hari ke hari bertambah baik, bertambah mantap pembenarannya. Maka As-Siddiq Abu Bakar, ketika disebutkan As-Siddiq, maka yang terbayang oleh manusia semenjak zaman dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka iman bisa bertambah dengan sebab seseorang mengerjakan berbagai macam ketaatan, atau iman bisa bertambah dengan sebab seseorang memperbaiki suatu ketaatan. Sebagaimana iman bisa berkurang dengan sebab seseorang mengerjakan kemaksiatan, dan iman bisa berkurang dengan sebab seseorang mengerjakan sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang wajib untuk dia kerjakan. Ini definisi iman, penjelasan keimanan, konsekuensi keimanan yang maklum di sisi Ahlussunnati wal Jamaah. Keimanan memiliki manfaat, faidah yang melimpah ruah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang cabang keimanan, beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada kurang lebih sekitar 76 lebih cabang. Bid'un itu untuk menunjukkan bilangan antara 6 sampai 9. Berapa? Allahu a'lam. Mungkin 6, 7, 8, 9. Iman itu, kata Rasulullah SAW, ada 76 lebih cabang. Mungkin begitu menerjemahkannya yang lebih baik. Karena lafaz bid'un itu menunjukkan bilangan antara 6 sampai 9. Iman itu ada 76 lebih cabang. A'laha, yang paling tingginya, kata Rasulullah SAW, qaul la ilaha illallah. Seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang keimanan yang paling rendah, imatatu aza anitorik, menyingkirkan gangguan dari jalan. Walhaya, dan sifat, rasa, tabiat malu, syu'batu minal iman, salah satu di antara cabang keimanan. Dari hadis ini kita mendapatkan faidah iman itu 76 lebih cabang. 76 sampai 79. Maka sebagian ulama ada yang berusaha untuk, sebelumnya Rasulullah SAW tidak pernah memerinci cabang keimanan yang pertama, cabang keimanan yang kedua, cabang keimanan yang kelima, ke-10, ke-20, ke-50, ke-70, 76. Rasul tidak pernah memperinci dalam satu ucapan, satu waktu. Rasul tidak pernah memperinci. Tetapi Rasulullah sebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Rasul sebutkan tentang amal yang dikategorikan sebagai bentuk keimanan.
Maka para ulama berusaha untuk mengumpulkan. Para ulama berusaha untuk mengumpulkan cabang-cabang keimanan yang 76 lebih itu apa? Allahu a'lam bishawab. Mungkin saya salah, tapi nampaknya yang paling bagus di dalam mengumpulkan cabang-cabang keimanan di sini adalah Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi, ulama yang hidup pada abad ke-5 Hijriah, mengumpulkan cabang-cabang keimanan. Beliau beri judul tulisannya dengan Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Beliau kumpulkan 76 cabang keimanan. Beliau sebutkan satu persatu dalil-dalilnya. Beliau sebutkan cabang-cabang dari satu cabang keimanan itu sendiri. Beliau sebutkan hal-hal yang mencacati satu cabang keimanan tersebut, sehingga terkumpul 76 dan pada hari ini tercetak dalam 8 jilid tebal, yang masing-masing jilidnya kurang lebih sekitar 600 sampai 700 halaman. Cabang keimanan yang 76 tadi. 8 jilid tebal yang masing-masing jilidnya antara 600 sampai 700 halaman. Imam Baihaqi kumpulkan cabang-cabang keimanan lengkap dengan dalil-dalilnya. Imam Baihaqi turunkan cabang-cabang keimanan, Imam Baihaqi turunkan amal-amal yang merupakan cabang dari cabang keimanan itu sendiri. Ini mungkin bingung, saya langsung sampaikan metodologi Imam Baihaqi. Imam Baihaqi sebutkan, di antara cabang keimanan adalah menegakkan sholat. Kemudian Imam Baihaqi turunkan sholat yang wajib, sholat sunat. Kemudian Imam Baihaqi juga turunkan hal-hal yang bisa menopang kebaikan sholat seseorang. Sebagaimana juga Imam Baihaqi turunkan hal-hal yang bisa mencacati kadar kesempurnaan sholat seseorang. Kapan sholat seseorang tercacati dengan satu dan lain hal, maka di titik ini keimanannya berkurang, dalam makna amal sholatnya tidak sempurna. Dan terkumpul dalam 8 jilid antara 600-700 halaman per jilidnya. Yang ingin saya berikan kepada Anda suatu gambaran adalah bagaimana mustahilnya kita mengumpulkan faidah-faidah keimanan dalam suatu bentuk bilangan tertentu. Bagaimana mustahilnya tidak mungkin kita mengumpulkan seluruh manfaat keimanan dalam satu bilangan tertentu. Karena bahkan dari satu cabang keimanan, semisal mentauhidkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faidahnya begitu banyak dan melimpah ruah. Bukankah cabang keimanan yang tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah itu cabang keimanan yang tertinggi? Kalau kita katakan iya, dan memang Anda harus mengatakan iya, maka cermati ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Tawdihul Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan yang terang benderang tentang pohon keimanan. Penjelasan yang terang benderang tentang suatu pohon yang namanya pohon keimanan. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang kandungan makna keutamaan faedah kalimat tauhid syahadat
Beliau mengatakan seluruh kebaikan dunia dan akhirat yang cepat ataupun tertunda merupakan buah dan konsekuensi dari baiknya syahadat. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan seluruh kebaikan di dunia maupun di akhirat yang cepat bisa dirasakan oleh seorang hamba ataupun tertunda. Tertunda di sini, tertunda waktunya, baik nanti akan dirasakan oleh seorang hamba di kemudian hari, atau akan dia rasakan nanti di hari akhirat kelak. Seluruh kebaikan di dunia maupun di akhirat yang cepat ataupun yang tertunda merupakan buah, konsekuensi, dan faedah dari kalimat syahadat. Sebagaimana semua keburukan yang cepat ataupun tertunda merupakan buah, konsekuensi dari buruknya pemahaman dan pengaplikasian kalimat syahadat. Padahal kalimat syahadat, beriman kepada Allah, itu merupakan satu dari sekian banyak cabang keimanan. Tapi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Saya hendak memberikan kepada Anda makluman terlebih dahulu, bahwasanya ketika kita mengatakan faidah keimanan 1, 2, 3, kita hentikan nanti pembicaraan sampai 8, 9, atau 10, ini semata-mata bukan pembatasan. Karena mustahil seorang hamba bisa kemudian menentukan secara tepat dalam makna bilangan berapa faidah keimanan. Mustahil. Maka apa yang saya sampaikan, yang kita bahas pada kesempatan hari ini, adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi saya untuk mengumpulkannya. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan saya untuk mengumpulkannya. Lalu apa di antara faidah keimanan, dan makalahnya ini ada dalam format PDF. Mungkin Anda semua telah memilikinya. Ada? Ada format PDF-nya? Belum? Ikhwan kayaknya nggak ada ya? Ada ya? Yang pertama, nikmat yang paling utama. Di antara faidah atau manfaat keimanan yang pertama adalah nikmat yang paling utama. Di antara kenikmatan yang paling istimewa, jika seseorang diberikan rasa cinta kepada keimanan di dalam hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayannahu fi qulubikum wa qaraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan tersebut indah di dalam hatimu, dan menjadikan hatimu benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan di dalam ayat ini beberapa hal. Hal yang pertama, iman. Dan keimanan tersebut apabila telah berada di dalam hati seseorang, maka akan terasa indah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati seseorang yang telah diliputi rasa indahnya keimanan pasti akan membenci kekufuran, kefasikan, lagi kedurhakaan.
yang ingin kita katakan di sini jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak akan mungkin bisa berkumpul antara iman dan rasa manisnya iman dengan rasa atau condong kepada syahwat kedurhakaan. Sulit. Kalau kemudian seseorang telah dianugerahi rasa manisnya keimanan di dalam hati dia cinta kepada keimanan di dalam hatinya, maka pasti kemudian di sana, di dalam hatinya ada rasa benci terhadap kekufuran. Itu pasti. Kalau kemudian ada orang-orang yang misalnya memiliki suatu prasangka, praduga, mungkin saja bisa berkumpul antara rasa manisnya iman dan cinta kepada keimanan dengan cinta kepada kekufuran, ini mustahil. Ada sebagian orang yang pada hari ini nampaknya orang-orang ini semakin menjadi-jadi tabiatnya, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku bahwasanya dirinya beriman dengan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan syariat Islam, tetapi bersamaan dengan itu juga cinta kepada kekufuran, cinta kepada syiar-syiar kekafiran. Ini mustahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan dua hal ini bertolak belakang. Kapan seseorang kemudian dia cinta kepada keimanan, dan keimanan itu betul-betul dia rasakan sebagai keindahan di dalam hatinya, maka pada saat itu juga bersamaan dia akan membenci kekufuran. Dua hal ini tidak akan mungkin bisa bergabung. Sebagaimana kemudian antara air dengan api tidak mungkin bisa dijadikan di dalam satu wadah. Entah apinya padam dengan sebab banyaknya air, atau jangan-jangan airnya menguap dengan sebab panasnya api. Hanya itu saja. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau air dan api digabungkan, apinya padam dengan sebab banyaknya air, atau airnya menguap dengan sebab besarnya api. Tidak mungkin kemudian kita jaga bersama-sama antara air dengan api yang bergabung dalam satu wadah, tidak terbatasi, dua-duanya ada secara wujud. Tidak mungkin. Sebagaimana manisnya dan cinta kepada keimanan yang ada di dalam hati seseorang tidak akan mungkin berkumpul dengan rasa cinta kepada syiar-syiar kekufuran dan kemaksiatan. Ada sebagian orang yang mengatakan dan memiliki pendapat bahwasanya saya beriman, keimanan saya tidak akan goyah dengan sebab apapun, walaupun kemudian saya melakukan amaliyah kekufuran dan yang semisalnya. Ini pemahaman murji'ah yang amat buruk. Kapan seseorang betul-betul dia merasa manisnya keimanan di dalam hati dia, maka akan menghilangkan rasa cinta kepada kekufuran. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan orang yang seperti ini, ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan atau mengikuti jalan yang lurus. Dan ini sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fadlam minallahi wa ni'mah. Bahwasanya keimanan yang ada di dalam hati seseorang itu nikmat yang paling utama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri katakan nikmah. Keimanan itu nikmat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau di dalam ayat Hujurat, ayat yang ke-7,
Disebutkan di sana, wazayannahu fi qulubikum, dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, salasun man kuna fihi wajada bihina halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan, merasakan manisnya keimanan. Dan kata para ulama, semisal Imam Al-Khattabi, keimanan itu memang betul-betul bisa dirasakan manisnya di dalam hati seseorang. Kapan seseorang tidak mendapatkan rasa manisnya keimanan di dalam hatinya, maka hanya ada beberapa kemungkinan. Di antaranya, keimanannya tidak benar. Kalau keimanannya tidak benar, maka jangan diharapkan rasa manis. Di antaranya seperti itu kata Imam Al-Khattabi. Ada 3 hal yang apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan rasa manisnya keimanan. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya, maka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya ini tidak boleh diduakan, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya tidak boleh dinomor duakan, apalagi dipersekutukan. Tidak boleh. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya harus dinomorsatukan dan tidak boleh dipersekutukan. Ini kalimatnya Imam Ibnu Qayyim. Saya ulangi. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tidak boleh dinomorduakan. Ini kalau kita hendak merasakan manisnya keimanan. Tidak boleh dinomorduakan, apalagi dipersekutukan. Ini beda. Kalau dinomorduakan, berarti ada hal lain yang lebih dicintai dibanding Allah dan Rasulnya. Inilah yang menempati kedudukan mungkin nomor 1, nomor 2, cinta kepada Allah dan Rasulnya nomor 3 atau nomor kesekian. Kalau kemudian dipersekutukan, cinta kepada Allah dan Rasulnya nomor 1, tetapi di sana ada sesuatu yang lain yang juga menjadi prioritas dan dinomorsatukan. Ini nggak boleh, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau Anda hendak mencapai rasa manisnya keimanan. Karena orang-orang yang mendapatkan petunjuk, allazina amanu asyaddu hubbalillah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam Madarijus Shalikin, lalu bagaimana? Apakah boleh kita sebagai seorang hamba mencintai sesuatu selain Allah atau tidak boleh sama sekali? Maka kata Imam Ibnu Qayyim, cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh dinomorduakan, apalagi nomor 3 kan, nomor 4 kan. Sebagaimana juga cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh dipersekutukan. Maka cinta kepada sesuatu selain Allah dan Rasulnya merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada sesuatu selain Allah dan Rasulnya merupakan konsekuensi atas cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Anda cinta kepada suami Anda, istri Anda, atau anak-anak Anda? Karena cinta saya kepada Allah dan Rasulnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya untuk mencintai keluarga saya dan mendidik mereka.
konsekuensi. Tidak istiklalan. Cinta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa bi istiklal. Tidak boleh kemudian berdiri sendiri, tetapi merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya ketika menjelaskan tentang tali ikatan iman yang paling kuat, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, awthaqu uratul iman, tali ikatan iman yang paling kuat, hubbu fillah. Cinta bukan karena nafsu, bukan karena kepentingan, bukan karena karib kerabat, tetapi hubbu fillah, karena Allah. Tali ikatan iman yang paling kuat, engkau cinta karena Allah. Dan apabila engkau membenci juga seseorang, membenci karena konsekuensi tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hubbu fillah wal bughdu fillah. Siapa yang Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia mencintainya karena Allah. Ini yang saya sampaikan tadi. Cinta kepada sesuatu selain Allah, itu tuntutan konsekuensi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya jemaah, para ulama mengatakan beramal untuk manusia, untuk mendatangkan kegembiraan, agar dipuji oleh manusia, agar manusia senang, ini nggak boleh. Inilah yang namanya riya. Betul? Beramal karena manusia, agar manusia takjub, agar manusia senang, agar manusia memujinya, ini nggak boleh. Tapi kalau kemudian dia beramal, manusia takjub, memuji, ya itu lain masalah, kalau tidak dia niatkan. Tapi para ulama membuat satu pengecualian di dalam masalah ini. Beramal untuk mendapatkan pujian manusia, ini nggak boleh. Beramal agar manusia senang, ini nggak boleh. Beramal agar manusia merasa gembira, ini nggak boleh. Para ulama hanya memberikan satu pengecualian di dalam masalah ini. Beramal untuk mendatangkan kegembiraan, kesenangan, dan pujian Rasul. Jadi riak untuk Rasul boleh, kalau saya mau pakai kata kayak gitu. Mana dalilnya? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Lagi ngapain Abu Musa? Membaca Al-Qur'anul Karim. Tanpa dia ketahui, Rasulullah SAW mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Tanpa diketahui oleh Abu Musa. Setelah itu Abu Musa al-Asy'ari menyelesaikan bacaannya, dan Rasul mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, sungguh wahai Abu Musa, engkau diberikan suara yang begitu indah, seperti suara seruingnya siapa? Nabi Daud. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Ya Rasulullah, kalau saya tahu engkau mendengarkan bacaan Al-Quran saya, maka saya akan perindah bacaan saya untuk engkau. Saya akan perindah bacaan saya untuk engkau. Dan Rasul tidak mengingkari ucapan Abu Musa al-Asy'ari ini. Rasul tidak katakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, jangan begitu Abu Musa. Ketika engkau hendak memperindah bacaanmu, bukan untukku, tapi untuk Allah. Rasul mendiamkan. Andai kata kemudian ucapan Abu Musa al-Asy'ari ini adalah ucapan yang mungkar, keliru, maka mustahil Rasul mendiamkan. Maka ini menunjukkan ucapan Abu Musa al-Asy'ari, kalau aku tahu engkau mendengarkan bacaanku ya Rasulullah, aku akan perindah bacaanku itu untuk engkau. Itu contoh. Bagaimana lagi dengan contoh sebagian sahabat kalau hendak memberi hadiah, mereka akan pilih di mana Rasul bermalam. Kalau Rasul bermalam di rumahnya Aisyah, mereka hadirkan hadiah tersebut. Karena pada saat itu Rasul biasanya sedang bergembira. Kegembiraannya melimpah ruah dibanding di tempat-tempat yang lain.
Maka para ulama mengatakan beramal untuk mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, pujian manusia tidak boleh kecuali untuk satu orang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya banyak. Saya hanya sebutkan contohnya Abu Musa al-Asy'ari dengan suara bacaan Al-Qur'annya. Andai kata aku mengetahui engkau membaca, andai kata aku mengetahui engkau mendengar bacaanku ya Rasulullah, aku akan perindah suaraku. Apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Ini yang kedua. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Muttafaqun alaih. Mungkin yang namanya manisnya keimanan ini sesuatu yang masih abstrak di sisi kita. Apa sih makna manisnya keimanan? Ini mungkin sebagian di antara kita masih abstrak makna manisnya keimanan ini. Tapi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mencoba kemudian menjelaskan makna manisnya keimanan ini. Apa kata Imam Nawawi? Para ulama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua, mengatakan bahwa makna manisnya iman adalah kelezatan di saat melakukan ketaatan. Ini jemaah. Kita berhenti dulu sampai di sini ucapan Imam Nawawi, kita nukil. Kalau di antara kita sudah sampai kepada suatu tahap mengerjakan ketaatan di dalam hati kita terasa nyaman, tenang, maka mungkin pada saat itu pada diri kita telah ada manisnya keimanan, dan saya harap seperti itu. Imam Nawawi mengatakan bahwa makna manisnya keimanan adalah kelezatan di saat melakukan ketaatan. Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Kita mengetahui secara tabiat bawaan ketika kita mengerjakan ketaatan ini, apakah kita merasakan kenikmatan ketika mengerjakannya? Atau baru dalam tahapan semata-mata menunaikan kewajiban saja? Saya tidak katakan seseorang yang mengerjakan ketaatan baru dalam titik semata-mata menunaikan kewajiban tercela. Enggak. Ini lebih bagus dibanding orang yang tidak melakukan ketaatan. Ya, jangan juga termakan sama syubhat. Perbuatan saya belum bisa baik. Lalu, itulah sebabnya saya memutuskan belum berjilbab. Saya ingin memperbaiki hati saya dulu, menjilbabi hati saya dulu, bla 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 bla. Jangan kemakan syubhat seperti itu. Saya nggak pantas untuk duduk bersama orang-orang soleh. Kenapa? Perbuatan saya masih berantakan. Jangan kemakan syubhat seperti itu. Mungkin betul keadaan kita belum baik-baik saja. Masih banyak yang harus dibenahi atas diri kita. Mungkin betul ketika kita mengerjakan suatu ketaatan baru dalam tahap sekedar ikut-ikutan. Mungkin betul ketika kita mengerjakan suatu perintah baru dalam makna sekedar dalam tanda kutip menggugurkan kewajiban. Betul. Tapi jelas ini lebih baik daripada orang yang tidak mengerjakan ketaatan menunaikan perintah. Jelas. Jangan termakan syubhat. Buat apa? Jangan. Jelas lebih baik. Orang seperti ini telah masuk jalan satu langkah. Maka tinggal dia perbaiki langkah berikutnya.
Apa kata Imam Nawawi? Bahwa dia merasakan manisnya keimanan, maknanya adalah kelezatan di saat melakukan ketaatan. Kalau kemudian kita belum merasakan kelezatan ketika melakukan ketaatan, jangan berhenti di dalam mengerjakan ketaatan tersebut. Tapi harus di sana ada yang kita perbaiki dari sudut-sudut ketaatan itu. Bukan malah berhenti. Tapi harus mungkin kita koreksi. Ada hal-hal yang kita perbaiki. Yang harus kita benahi dari ketaatan tersebut. Atau jemaah, mungkin saya ingin katakan kepada Anda, sedikit orang yang kemudian bisa masuk ke dalam seluruh cabang ketaatan. Sedikit. Seluruh cabang ketaatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buka kesempatannya bagi seorang hamba untuk mengerjakannya, sedikit orang yang bisa masuk ke dalamnya secara keseluruhan. Kalau ada orang itu di antara para sahabat, Abu Bakar Siddiq. Siapa yang pagi hari ini sedang berpuasa? Banyak itu para sahabat yang mengangkat tangan. Rasul lanjutkan pertanyaannya, siapa yang pada hari ini tadi telah menjenguk orang sakit? Maka para sahabat ada yang mengangkat tangan, mengatakan saya. Tapi dari seluruh pertanyaan Rasul tersebut, yang senantiasa mengatakan saya adalah Abu Bakar. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq masuk dari seluruh pintu ketaatan. Tapi berapa banyak sih orang kayak Abu Bakar? Sebagaimana berapa banyak orang semisal Imam Abdullah ibnu Mubarak. Yang para ulama secara bersepakat, Abdullah ibnu Mubarak memiliki seluruh kebaikan. Terkumpul pada diri Abdullah ibnu Mubarak al-Imam. Beliau Imam Abdullah ibnu Mubarak, wafat tahun 181 Hijriah. Terkumpul pada diri Abdullah ibnu Mubarak seluruh kebaikan kecuali satu. Apa satu itu? Dia bukan sahabat. Bayangkan coba. Pada diri Abdullah ibnu Mubarak terkumpul seluruh kebaikan. Kalau dibilang mujahid, dia berjihad. Dibilang imam, dia seorang imam. Dibilang ahli hadis, dia seorang ahli hadis. Dibilang dermawan, kedermawanannya tidak bisa diragukan lagi. Dibilang pemimpin, dia pemimpin. Ahli ibadah, dia ahli ibadah. Tapi berapa banyak orang semisal Imam Abdullah ibnu Mubarak? Yaksilu kulhu khair ila suhbah. Terkumpul pada diri Abdullah ibnu Mubarak seluruh kebaikan kecuali satu. Dia bukan sahabat. Tapi siapa di antara kita yang bisa masuk lewat banyak pintu kebaikan tersebut? Maka kalau kemudian kita tidak bisa masuk lewat seluruh pintu kebaikan, mungkin kita mulai mencari pintu-pintu kebaikan yang secara tabiat kita sukai. Dia kebaikan. Tapi secara tabiat kita sukai. Ini bukan dalam rangka hendak meremehkan kebaikan yang lain. Kebaikan-kebaikan yang lain yang wajib tetap harus kita lakukan. Ada di antara Anda mungkin, dan itu manusia, ya tafaddulun, berbeda-beda, ya tawafatun, mereka berbeda-beda tingkatannya. Ada yang kuat di dalam membaca Al-Quran dan merasa enak di dalam membaca Al-Quranul Karim. Lakukan itu. Ada sebagian orang yang mungkin lebih merasa tenang, nyaman ketika memperbanyak puasa sunat. Lakukan itu. Ada sebagian orang yang mungkin lebih tenang di dalam sholat malam, tapi dia tidak sanggup untuk mengerjakan puasa sunat. Lakukan itu. Kan jalan itu yang dipilih oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ketika kemudian dia ditanya oleh sebagian sahabat, kenapa engkau tidak berpuasa wahai Abu Hurairah? Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Andai saya berpuasa di kesempatan hari ini, maka saya akan menjadi lemas dan tidak sanggup kemudian untuk mengulang-ulang hafalan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata Abu Hurairah kan?
Andai kata saya puasa pada kesempatan hari ini, badan saya akan menjadi lemas. Maklum. Dan dengan sebab itu, saya tidak kuat untuk mengulang-ulang, mengingat-ingat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga harus kita punya baik sangka ya, jemaah ya, kepada saudara kita sesama Muslim. Ya, misalnya ini hari Senin atau hari Kamis, betul? Tiba-tiba ada ustadz yang ngajar, dia minum makan siang. Ini kok ustadz nggak puasa Senin Kamis? Ini apa-apaan? Hari Senin, hari Kamis kenapa nggak puasa? Itu kan? Bukankah puasa Senin Kamis ini puasa yang berfadilah, berfaedah? Ini kok ustadz nggak puasa? Hal seperti itu harusnya kita enyahkan dari hati kita. Ya, karena bisa jadi dia, si ustadz itu, datang dari tempat yang jauh. Kalau dia puasa, dia nggak sanggup. Betul ya? Atau kemudian kalau dia puasa, nggak ada suaranya. Saya pernah jumpa orang yang seperti ini. Saya punya teman, ya, kalau puasa, lemes. Puasa sunat khususnya. Sehingga memutuskan untuk tidak ngajar. Ya. Jadi kita nyahkan hal-hal seperti kita masing-masing punya kecenderungan. Jarang orang yang bisa masuk lewat seluruh pintu kebaikan. Kalau pada zaman itu saja jarang orang semisal Abu Bakar As-Siddiq, jarang orang semisal Abdullah Ibn Mubarak, apalagi pada zaman ini. Maka ada sebagian orang yang kemudian lebih condong kepada satu pintu kebaikan dan bersamaan dengan itu dia tidak remehkan pintu-pintu kebaikan yang lain. Dia juga berusaha untuk tetap punya saham di dalamnya. Ini bagus. Yang kita harus khawatir kalau dari seluruh pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuk kita, ternyata kita nggak punya saham dan tidak masuk lewat satu pintu manapun. Itu yang kita harus khawatir. Kalau dari seluruh pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kepada kita, tiba-tiba na'udzubillah min zalik, kita tidak masuk lewat satu pintu yang manapun dan tidak punya saham di dalamnya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan makna manisnya keimanan, kelezatan di saat melakukan ketaatan dan sanggup menanggung berbagai macam kesulitan demi menggapai keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Lihat bagaimana Imam Nawawi membuktikan akan benarnya ucapan Imam Ibnul Qayyim yang juga tadi telah saya sampaikan. Mencari keridhaan manusia itu nggak boleh. Kecuali untuk satu orang, mencari keridhaan Rasul. Berhijrah karena manusia itu nggak boleh. Tapi berhijrah karena Rasulullah itu boleh. Jelas ya? Maka amal soleh apapun itu tidak boleh ditujukan kepada seluruh manusia kecuali hanya satu orang pengecualiannya. Hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Mencari keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Kata Imam Nawawi, dia sanggup menanggung berbagai kesulitan demi menggapai keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Maka ini mungkin yang menjadi latar belakang mengapa sebagian sahabat seakan-akan tidak merasakan kesulitan. Bukan sebagian sahabat, sebagian orang, termaksud di dalamnya yang paling banyak adalah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang seperti mereka. Begini jemaah, secara wujud fisik, saya dan Anda, kita semua ini tidak ada beda dengan Bilal bin Abi Rabah. Sama-sama manusia toh. Secara wujud fisik, saya, Anda, kita semua ini tidak ada bedanya dengan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang selainnya. Tidak bedanya. Kita sama-sama wujudnya seperti ini, sama dengan mereka, sama-sama manusia.
Ya, ada mata, ada telinga, makan, minum, tidur, sama. Secara wujud fisik kita sama dengan mereka. Tetapi kalau kita lihat bahwasanya keadaan sebagian di antara mereka ini bisa menanggung beban yang amat besar di dalam menjalankan ketaatan. Padahal fisiknya sama dengan kita. Ada seorang sahabat yang tidak dikenali siapa dia. Berakhir medan peperangan jihad. Kemudian pasukan kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala menangkan. Maka kemudian Rasul memerintahkan kepada seluruh para sahabat untuk mencari jenazah-jenazah syuhada dari kalangan kaum muslimin. Ya. Maka para sahabat mencari. Ketemu. Si fulan. Kalau sebelum berangkat berjihad, Rasul selalu memeriksa pasukan. Dan Rasul mengetahui siapa yang ikut, sebagaimana juga beliau mengetahui siapa yang tidak ikut. Jadi Rasul mengetahui si fulan ini ikut, kok jenazahnya belum ada. Maka kemudian dicari di antara tumpukan jenazah musuh-musuh Allah. Kemudian ada salah seorang di antara sahabat yang mengenalinya lewat apa? Cincin. Iya kan? Ya Rasulullah, itu si fulan yang sedang kita cari, sahabat. Mengenalinya lewat cincin. Maklum ini. Maka diangkat jenazah itu, dan ketika dihitung oleh sebagian mereka, maka badannya terkena sabetan pedang tidak kurang dari 70 sabetan pedang. Saya ingin tanya jemaah, sahabat yang terkena pedang sabetan 70 itu, apakah secara pembawaan zat fisik berbeda dengan kita? Berbeda. Apakah tubuhnya itu terbuat dari tulang besi, otot kawat, darah, oli, apa lagi? Tulang besi, otot kawat, darah, oli, sama dengan kita. Sama dengan kita. Lalu kenapa dia bisa menanggung 70 sabetan pedang baru mati? Itu kan pertanyaan serius. Kenapa orang ini, sahabat ini bisa menanggung 70 sabetan pedang baru terkapar? Itu pertanyaan serius coba. Lalu kenapa di antara sebagian kita ini baru menanggung dalam tanda kutip satu kesulitan bahkan sederhana nggak sanggup? Pasti yang menyebabkan hal seperti itu ada pada mereka dan tidak ada pada sebagian di antara kita. Apa yang bisa menyebabkannya? Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang telah saya pakai kata-kata seperti ini, seseorang yang telah di dalam hatinya dirasuki rasa manisnya keimanan, begitu, maka ketaatan yang dia kerjakan, begitu ya, maka ketaatan yang dia kerjakan, walaupun itu ketaatannya tersebut berat, dia tidak merasakannya. Bukannya tidak merasakannya, bukan. Saya koreksi ucapan saya. Saya perbaiki ucapan saya. Seseorang yang telah dirasuki manisnya keimanan di dalam hatinya, ketika dia mengerjakan ketaatan, walaupun ketaatan itu berat, dia rasakan, itu kalah rasa beratnya dengan rasa manisnya keimanan tersebut. Karena dia merasakan lezatnya keimanan, ketaatan yang berat dirasakan, itu terkalahkan rasanya. Ini kayaknya lebih gamblang nih ucapan saya yang terakhir ini. Ya. Ini maksud ucapan Imam Ibnu Qayyim. Imam Nawawi sanggup menanggung berbagai macam kesulitan
Dia sanggup menanggung berbagai macam kesulitan. Karena untuk menggapai ridha Allah dan Rasulnya, badannya letih, capek. Ya, badannya letih, capek. Bukannya nggak letih, nggak capek. Mereka manusia, sama dengan kita. Anda jangan bayangkan ketika misalnya ini sahabat, ketika tertebas pedang 70 kali, dia tidak merasakan apa-apa. Enggak, dia merasakan. Dia merasakan sakit, nyeri, terkena tebasan pedang. Tapi berhubung kemudian rasa sakitnya itu terkalahkan dengan rasa manisnya keimanan yang ada di dalam hatinya. Bahkan rasa manisnya keimanan itu telah mendominasi di dalam hatinya. Maka seakan-akan dia tidak merasakan manis rasa sakitnya itu. Dan ini jemaah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berhubung orang ini adalah orang yang Anda tunggu-tunggu dan Anda cintai, menunggu dia sekian lama, itu tidak masalah bagi Anda. Anda bisa mentolerir. Karena ini orang yang saya cintai, yang saya sukai, yang saya tunggu. Ada kisah yang menarik sekali di dalam masalah ini. Kisah seorang imam yang namanya Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala maklum, seorang ulama menulis banyak tulisan. Di antara tulisan yang beliau buat, itu biasanya bersifat simultan. Dia tidak tulis satu, selesai, baru tulis yang lain, selesai, tulis yang lain, enggak. Dia simultan. Di akhir-akhir dari kehidupannya, beliau sedang menggarap suatu buku, judulnya Jami' Sunan wal Masanid. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala punya obsesi himmah yang tinggi, ingin mengumpulkan seluruh kitab hadis dari Jami' dan Musnad dalam satu buku. Bayangkan. Musnad Imam Ahmad aja sebesar begitu, apalagi di sana ada Musnad Abu Ya'la, Musnad bla 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 bla, banyak ya. Pengen dikumpulkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam satu buku, diindeks. Teruslah Imam Ibnu Katsir menulis itu pagi, siang, sore, malam, terus dia tulis. Dia tulis. Ya. Maklum, pada saat itu tidak ada lampu seperti kita. Yang ada adalah lampu minyak. Lampu minyak. Kita sama-sama mengetahui kalau lampu minyak itu jauh, ya sulit untuk membaca lagi menulis. Dia harus didekatkan. Maklum itu ya. Imam Ibnu Katsir menulis. Setiap malam selesai, dia matikan lampunya. Besoknya dia lakukan itu. Dia matikan lampunya. Besoknya dia lakukan itu. Dia matikan lampunya setelah selesai menulis. Pada suatu malam, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala merasa lelah. Sudah mulai berbayang itu tulisannya. Oh, ini sudah waktunya istirahat. Dia matikan lampunya. Besok paginya Imam Ibnu Katsir melek dalam keadaan tidak melihat apa-apa. Buta. Sebab butanya apa? Karena matanya terpapar panas dari lampu minyak itu. Saya ingin tanya kepada Anda jemaah. Kalau buta disebabkan yang modelnya kayak gini, bertahap atau terjadi secara sekaligus malam? Bertahap. Beda kalau butanya, maaf ya, kecelakaan, biar kena begini, langsung buta itu ya. Kecelakaan, helmnya pecah, masuk ke na'udzubillah, ke rongga mata, itu langsung buta. Tapi kalau butanya kayak gini, itu bertahap atau terjadi satu malam, bertahap. Lalu kenapa Imam Ibnu Katsir tidak merasakan di hari-hari sebelumnya? Bahkan Imam Ibnu Katsir tidak merasakan di malam tersebut, dia baru menyadari di pagi harinya. Apa sebabnya? Karena rasa manisnya keimanan yang ada pada diri beliau insyaallah ta'ala, dan sangat senangnya beliau menyusun kitab tersebut, sehingga penderitaan sakit mata tidak dia rasakan. Maka Anda jangan heran kalau ada sebagian ulama-ulama kita itu sampai hari ini, hari-hari kemarin mengajar di atas kursi roda. Apakah Anda pikir mereka tidak merasa sakit, merasa capek, merasa letih, merasa lelah?
Semisal Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala, semisal Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, semisal Syekh bin Muqbil. Ketika mengajar itu berada di atas ranjang rumah sakit. Bisa mereka mengajar dalam keadaan seperti itu. Apakah mereka tidak merasakan sakit badannya? Mereka merasakan. Lalu kemana rasa itu? Tertimpa dengan rasa nikmatnya mengajar. Nikmatnya menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Timpa rasa itu. Hati kita ini cuma satu, jemaah. Mana yang mendominasi isi hati kita, yang lain akan menyingkir. Hati kita cuma satu. Mana yang mendominasi, maka yang lain akan tertekan, bahkan menyingkir. Anda jangan kira ulama-ulama itu tidak merasakan sakit. Semisal Syekh bin Bas ketika menyampaikan pelajaran dalam keadaan sakit di kursi roda. Syekh Utsaimin begitu pula. Syekh Muqbil begitu juga di mana? Ranjang rumah sakit. Mereka merasakan sakit. Bersamaan dengan mereka merasakan sakit, mereka yakin itu qada dan qadar Allah. Mereka mengajar. Apa mereka tidak merasakan sakit badan mereka? Mereka merasakan sakit. Tapi rasa itu tertekan, menghilang. Di atas kenikmatan menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini juga mungkin. Apa Anda pikir bahwasanya para sahabat yang sholat, dalam keadaan badannya terkena panah, mereka tidak merasakan panah tersebut? Mereka manusia, jemaah. Para sahabat Rasulullah SAW ini, ketika selesai berperang, begitu, maka mereka sholat. Ya namanya peperangan itu, terkadang sudah selesai, tetapi masih di sana ada musuh-musuh yang mengintip. Maklum, masih ada mata-mata. Maka mereka sholat, dalam keadaan sholat, ada anak panah yang mengenai tubuh mereka. Mereka tidak rasakan. Bukannya mereka tidak merasakan, mereka tenggelam di atas kenikmatan sholatnya. Mereka tenggelam di atas kenikmatan sholatnya. Sehingga mereka seakan-akan tidak merasakan sakitnya terkena anak panah. Saya tidak bicarakan bahwasanya, Ustadz kalau kayak gini, kan boleh kita menunda sholat sampai keadaan aman, kondusif. Ya kita bisa bicara masalah fikih dalam masalah ini. Sebagaimana juga kita bisa mengatakan bahwasanya apa? Ini menunjukkan darah tidak najis. Buktinya itu sahabat tetap mengerjakan sholat dalam keadaan badannya terkena panah. Kita bisa bicara masalah fikih dari sini. Tapi bukankah kita bisa bicarakan dari sudut yang lain? Para sahabat ini ketika mereka sholat terkena anak panah, pada saat itu mereka tetap melanjutkan sholat mereka. Sebabnya apa? Apa sebabnya? Sebabnya macam-macam. Mungkin diantaranya rasa sakit yang menimpa diri mereka ketika tertimpa panah tersebut tidak sebanding dengan rasa enaknya, nikmatnya sholat. Nah kalau udah sampai titik seperti itu kata Imam Nawawi, sampai kepada derajat manisnya keimanan. Kok nampaknya pada diri kita harus banyak yang dibenahi. Itu ketika mengerjakan ketaatan yang kita reken-reken, yang kita pikir-pikir, capeknya ketika mengerjakan ketaatan tersebut. Ketika kita mengerjakan kebaikan-kebaikan ketaatan yang kita pikir-pikir adalah betapa lelahnya kita mengerjakan ketaatan tersebut. Hati kita satu, jemaah. Kalau tidak dikuasai dengan rasa nikmat, enak, maka sesuatu yang lain yang akan merasukinya. Makanya kata Imam An-Nawawi, para ulama semoga Allah merahmati mereka semua, mengatakan bahwasanya manisnya keimanan adalah kelezatan di saat melakukan ketaatan. Dan sanggup menanggung berbagai macam kesulitan demi menggapai keridhaan Allah dan Rasulnya. Ini konsekuensinya berat ini. Sulit. Menanggung berbagai kesulitan untuk menggapai ridha Allah dan Rasulnya, ini berat sekali. Serta lebih mengutamakan hal tersebut dibanding kesulitan-kesulitan dunia. Kalau kemudian kita lihat jemaah,
Surat Al-Hujurat ayat ke-7, ayat ke-8, yang menjadi pokok dari pembahasan kita bahwasanya faidah keimanan yang pertama adalah nikmat yang paling utama. Begitu ya. Ini ada 10, kita baru 1. Nggak apa-apa deh. Al-Hujurat ayat ke-7, ayat ke-8. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu cinta. Menjadikan kamu cinta. Nampaknya kemudian keimanan tersebut adalah gift, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan. Berarti di sini nampaknya Allah Subhanahu wa taala yang aktif, manusia hanya sekedar menerima. Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Makanya di dalam makalah kata menjadikan kamu cinta kepada keimanan, saya apostrof lafaz cintanya. Seakan-akan manusia pasif, Allah lah yang menjadikan manusia itu cinta kepada keimanan. Manusia pasif, tidak melakukan apapun untuk bisa sampai kepada derajat cinta kepada keimanan. Nampaknya kayak gitu kalau kita berhenti pada surat Al-Hujurat ayat ke-7, ayat ke-8. Tapi jawabannya tidak. Lihat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di halaman yang kelima. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, nikmat Allah yang paling besar terhadap mereka adalah perintah kepada mereka untuk beriman. Jadi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini melengkapi pemahaman kita terhadap surat Al-Hujurat ayat ke-7, ayat ke-8. Menjadikan kalian. Lafaz menjadikan kalian cinta kepada keimanan, tampaknya kita sebagai manusia diposisikan sebagai penerima pasif. Betul? Bisa diikuti ya? Menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Menjadikan kalian membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Lafaz menjadikan kalian dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7, ayat ke-8 tadi, kalau kita berhenti sampai di sana saja, menimbulkan kesan tampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan manusia kita sebagai penerima pasif. Sehingga kalau cuman ini saja yang kita pahami, manusia sebagai penerima pasif, maka tidak ada dan tidak perlu usaha. Tidak ada dan tidak perlu dan tidak perlu sesuatu untuk diusahakan manusia. Manusia pasif, menerima. Makanya saya bawakan ucapan Imam Ibnu Taimiyah yang beliau mengatakan nikmat Allah yang paling besar terhadap mereka adalah perintah kepada mereka untuk beriman. Allah perintahkan manusia untuk beriman. Dan hidayah yang dia berikan kepada mereka. Mereka lah orang-orang yang paling besar nikmatnya secara mutlak. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Dari surat Al-Fatihah ayat ke-6, ayat ke-7 ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang hamba diperintahkan untuk menyempurnakan, memperbaiki keimanannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan cabang-cabang keimanan, di antaranya ditunjuki kepada jalan yang lurus. Kalau Al-Hujurat saja, nampaknya kita ini penerima pasif. Tapi kalau dilengkapi dengan Al-Fatihah ayat ke-6, ayat ke-7, jelas bahwasanya
Di sana memang iman adalah pemberian Allah, rasa manisnya iman adalah juga pemberian Allah, tetapi bukan berarti manusia hanya menerima dalam makna pasif. Manusia harus berusaha untuk masuk ke dalam cabang-cabang keimanan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan atas mereka meniti cabang-cabang keimanan tersebut. Inilah makna ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Sampai berapa taklim kita? Jam 11 ini. Tanya jawab biasanya lewat HP ya. Ada 10. Selebihnya ntar Anda jawab, Anda baca sendiri. Baik. Iya. Kedua. Ya kita tambah satu lagi lah ya. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oh, ini faidah keimanan yang sangat besar. Mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi kebaikan itu diperoleh atas orang-orang yang beriman. Dalam keadaan bagaimanapun mereka. Keadaan manusia ini silih berganti, jemaah. Keadaan kita ini silih berganti. Suatu saat happy, senang, gembira. Pada saat yang lain mungkin susah, menderita, terkena musibah. Iya kan? Keadaan kita ini gak ada yang senantiasa senang. Sebagaimana juga keadaan kita ini tidak ada yang senantiasa susah. Hidup kita berganti. Dari hari ke hari, terkadang senang, terkadang sedih, terkadang mendapatkan nikmat, terkadang ditimpa ujian berupa musibah, macam-macam. Bergulir keadaan hidup kita ini. Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas seluruh manusia secara kauniyah. Bukan hanya Anda saja, saya juga, bahkan seluruh manusia. Ya. Makanya jangan perlu merasa terlampau spesial lah. Bahwa saja satu-satunya orang yang menderita di dunia ini hanya Anda saja. Kadang-kadang begitu ya. Jangan perlu terlampau merasa spesial lah. Satu-satunya orang yang paling menderita di dunia ini hanya Anda saja. Banyak juga orang yang menderita yang lain, bukan hanya Anda. Cuman masalahnya kita sering melebih-lebihkan penderitaan kita. Kayaknya nggak ada yang lebih susah dibanding saya, bos. Banyak yang lebih susah dibanding Anda. Anda hanya melebih-lebihkan saja. Saya ditimpa masalah yang sangat berat. Yang masalah ini tidak pernah menimpa siapapun juga. Lebay sekali pembicaraannya. Biasa saja. Manusia ini semuanya saya Anda. Itu pernah ditimpa kesedihan, kesusahan, kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, musibah, bencana, macam-macam. Hakaza hayatud dunia, ini kehidupan dunia memang kayak gini. Allah pergulirkan. Bukan untuk saya dan Anda saja, bahkan untuk seluruh manusia. Secara kauniyah Allah tetapkan. Coba Anda bayangkan orang yang paling senang di muka bumi. Yang paling kaya di muka bumi. Siapa? Anda bayangkan. Nggak perlu Anda bayangkan, Anda bisa googling. Kata Forbes yang senantiasa mengindeks daftar orang terkaya di muka bumi per triwulan ya, per 3 bulan sekali, orang paling kaya di muka bumi ini. Apa Anda pikir orang yang paling kaya di muka bumi itu nggak pernah bersedih? Nggak pernah menderita? Dia juga pernah bersedih, dia juga pernah menderita. Jadi sama saja. Itu kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala pergulirkan atas manusia seluruhnya. Tapi kan ada yang membedakan antara Muslim dengan yang bukan Muslim.
Kalau ditimpa kesedihan, orang kafir juga bersedih mereka. Sebagaimana sebagian kita kaum muslimin bersedih. Tapi yang betul-betul mengherankan, menakjubkan Rasul, bukan ada orang. Kalau kemudian laki-laki misalnya memiliki kesempatan untuk beramal soleh, perempuan juga memiliki kesempatan untuk itu. Ya nggak ada bedanya. Laki-laki dan perempuan sama. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia mukmin, dua, amal soleh, mukmin, maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Anda harus netralisir dahulu pikiran makna kehidupan yang baik itu artinya apa? Senang terus. Karena nggak ada orang yang senang terus. Hatta orang beriman dan beramal soleh yang paling utama. Ustadz, saya sudah berusaha beriman dan mengerjakan amal soleh. Kok hidup saya nggak baik-baik aja, susah terus hidupnya? Nah itu karena Anda membayangkan kehidupan yang baik di sini itu hanya materi semata-mata. Atau Anda membayangkan kehidupan yang baik di sini baik terus selama-lamanya. Itu nggak ada. Kehidupan yang baik itu jangan hanya dinilai dengan baiknya materi semata-mata. Jangan juga menilai kehidupan yang baik ini baik seterusnya. Nggak ada musibah. Bahkan orang yang paling mulia, yang paling kuat keimanannya, paling bagus amal solehnya Rasul, dia mengatakan asyadul bala al-anbiya fa'amsal. Orang yang paling berat cobaannya siapa? Nabi. Maksud beliau. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Sebagian kita memahami kehidupan yang baik di dunia ini baik-baik saja. Duit banyak, cengar-cengir terus, senang, gak pernah sakit. Gak ada orang yang kayak gini, jemaah. Gak ada. Ada orang yang gak pernah sakit? Gak ada. Ada orang yang ketawa terus. Wah, orang kalau ketawa terus malah khawatir kita. Ketawa terus. Ketawa terus khawatir kita. Ya Allah, ketawa terus ya. Malah khawatir. Gak ada. Yang senang terus gak ada. Lagian kalau senang terus pada suatu titik yang namanya kesenangan itu gak enak lagi. Mau bukti? Masyarakat dunia minimal tahun 2022 sampai 2023 sepakat. Masyarakat dunia ya, bahwasanya makanan yang terenak rendang Padang. Dan saya setuju ini. Makanan terenak rendang Padang. Ini bukan kata saya loh. Rendang Padang itu nomor 1 makanan terenak di seluruh dunia. Ini kata chef-chef Michelin. Bukan ngeselin ya, Michelin. Rendang Padang makanan nomor enak pertama di dunia. Ya, saya setuju itu. Tapi coba Anda makan rendang Padang 7 hari. Apa yang Anda rasakan? Sudah biasa-biasa saja. Maka yang namanya enak terus pada suatu saat akan jadi biasa-biasa saja. Hah? Yang namanya enak terus pada suatu saat akan biasa-biasa saja. Bahkan dalam tanda kutip penderitaan kadang-kadang kita rindui. Nggak percaya? Penderitaan, kesulitan kadang-kadang kita rindu. Nggak percaya? Di akhir 2019, 2020 awal, ini kok Jakarta macet kayak gini gitu ya. Mau pulang kampung aja lah, saya ngebatin. Jakarta macetnya, Masya Allah. Mau pulang kampung aja, apalagi awal 2020 banjir, Anda ingat gak? Banjir besar ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan adanya pandemi. Betul? Jadi saya pernah berpikir, jangan sama macetnya Jakarta. Itu seingat saya kangen macet Jakarta itu bulan April atau Mei tahun 2020. Ya Allah gitu ya. Pengen jalan di Jakarta macet gak apa-apa lah. Padahal kemacetan pada umumnya membuat kita susah ya. Tapi Anda merindukan kemacetan tidak?
di bulan Maret, April, Mei, Juni 2020. Jangan bilang enggak. Pasti Anda merindukan kemacetan Jakarta. Jangan bilang enggak, saya merasakan. Waduh, gimana? Pengen ya Allah, macet gak apa-apa lah. Pengen. Kita keluar sebentar, sudah dicegat. Masuk Pak, katanya. Masuk Pak. Jangan keluyuran, kata Satgas Covid. Ya udah, masuk lagi. Pengen merasakan macetnya Jakarta. Saya sampai ke titik itu. Ya Allah, pengen ini macet Jakarta nggak apa-apa. Makanya setelah itu ya menghadapi macetnya Jakarta biasa saja. Dibanding sepi, ayo. Dibanding sepi seperti tahun 2020 pertengahan, ayo, Anda mau yang gimana? Sudah, itu muslim, biasa. Fenomena apapun yang menimpa kehidupan kita di dunia, ya kita hadapi dengan sewajarnya saja. Ya macet sekarang, macet tuh. Bulan kemarin saya sampai sini setengah 11, heran juga saya, padahal perginya nggak beda. Sekarang cepet ya, alhamdulillah. Hampir setengah 11 bulan kemarin saya nyampe di sini. Perginya nggak beda. Macetnya luar biasa bulan kemarin. Sudah, beginilah kehidupan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, syaratnya dua, amal soleh, beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi cobalah kita bersihkan dulu makna kehidupan yang baik itu. Banyak duit terus, gak pernah susah, senang, gak pernah sakit. Karena gak ada yang modelnya kayak gini. Gak ada kehidupan di dunia yang seperti ini. Kalau kehidupan yang baik itu diasumsikan seperti itu, maka kita bisa sampai kepada suatu pemahaman Rasul hidupnya gak baik. Ya enggak? Kalau kehidupan yang baik di dunia itu diasumsikan banyak uang, senang, nggak pernah menderita, maka kita bisa sampai kepada suatu asumsi Rasul hidupnya nggak baik. Karena pada suatu saat beliau karena pada suatu saat rumah tangga beliau tidak punya apa-apa kecuali hanya air dan kurma selama 3 bulan. Ya enggak? Adapun kita kan macam-macam di rumah kita. Air dan kurma. Kurma aja macam-macam di rumah kita. Kurma ini, kurma itu, kurma itu. Kalau kemudian diasumsikan kehidupan yang baik itu adalah tidak pernah menderita, dalam makna nggak pernah kehilangan orang yang kita cintai, ini juga mustahil. Karena kalau kemudian kehidupan yang baik diasumsikan seperti itu, niscaya Rasul tidak akan kehilangan anaknya satu persatu sebelum beliau wafat. Karena beliau wafat, anaknya yang terakhir, Fatimah. Jadi anaknya Rasul itu wafat seluruhnya sebelum beliau. Maka kehidupan yang baik itu bukan seperti itu. Kata para ulama, kehidupan yang baik itu bukan seperti itu maknanya. Kehidupan yang baik itu dibawa kepada makna apabila kemudian mendapatkan nikmat bersyukur, apabila kemudian mendapatkan ujian musibah bersabar. Itu kehidupan yang baik. Karena nggak mungkin seseorang tidak mendapatkan musibah sama sekali di dalam kehidupannya. Nggak mungkin. Maka hanya ada 2 kemungkinan. Mendapatkan kesenangan, bersyukur. Mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, bersabar. Lagian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang adaan seorang mukmin ketika mendapatkan kesusahan atau sesuatu yang tidak dia sukai, Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi dan betapa banyak sesuatu yang tidak kalian sukai itu baik buat kalian. Orang yang beriman, beramal soleh mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Bagaimanapun keadaan seorang mukmin, hidupnya baik. Itu yang saya katakan tadi, fine-fine aja orang mukmin ini. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.
Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat. Di dalam kehidupannya di dunia, dia akan menjalani kehidupan di dunia dengan kehidupan yang baik. Adapun di akhirat, dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Karena rumus ganjaran pahala, satu kebaikan dibalas 10 sampai 700, bahkan sampai tidak terbatas. Bukankah ketika berbicara tentang yang namanya kesabaran, as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adapun bagi orang-orang yang bersabar, maka akan kami berikan ganjaran kepada mereka tanpa batas. Lihat jemaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffa sabiruna bi ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bersabar, sabar ya, akan kami berikan ganjaran tanpa batas. Begitu ya? Atas orang-orang yang bersabar, maka akan kami berikan ganjaran tanpa apa? Kalau kayak gitu, Anda lebih memilih sabar atau syukur? Kehidupan itu kalau tidak bersabar, bersyukur. Anda milih apa? Kok ketawa, Pak? Sabar tanpa batas loh. Adapun syukur tidak disebutkan tanpa batas. Ajrahum bighairi hisab, as-sabirun. Bagi orang-orang yang bersabar, ganjaran tanpa batas. Yang ganjaran tanpa batas bagi orang yang bersabar. Adapun orang-orang yang bersyukur tidak disebutkan seperti itu. Kalau gitu, Anda milih sabar atau syukur? Tapi peluang Anda mendapatkan ganjaran lebih banyak ketika bersabar atau bersyukur? Bersabar ya. Bersabar lewat pintu apa? Bersabar lewat pintu apa? Musibah. Loh? Rasul mengatakan aja bali amrul mukmin, menakjubkan urusan mukmin. Apabila ditimpa musibah, dia bersabar. Dan itu baik baginya. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Itu juga baik baginya. Dua-duanya baik ya. Sabar ketika mendapatkan musibah baik. Syukur ketika mendapatkan nikmat baik. Dua-duanya baik. Tapi dalam ayat tersebut, as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang mendapatkan ganjaran tidak terbatas bagi orang yang sabar. Betul? Jadi, kalau boleh milih, sabar atau syukur? Kayaknya khilaf baina al-ulama jurang mangu. Allah Maha tahu kok yang terbaik buat kita. Iya kan? Allah Maha tahu. Jadi kalau kita pilih, mungkin ya kita pilih syukur, kayak tadi kita pilih sabar ya. Tapi yang menakjubkan di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bagi orang-orang yang bersabar akan diberikan ganjaran tanpa batas. Dan yang menakjubkannya, kesabaran itu diperoleh ketika seseorang berhadapan dengan musibah. Ya enggak? Iya. Sebenarnya juga kita tidak perlu memilih. Ya kalau gitu saya ditimpa musibah sajalah supaya bisa menghadirkan kesabaran. Iya kalau sabar. Kalau menggerutu gimana? Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang Allah takdirkan kepada kita. Nanti baru kemudian kita respon dengan sikap terbaik. Kan begitu. Jangan cari masalah. Jangan cari masalah dalam hidup. Saya pengen bersabar. Gimana caranya? Di antaranya adalah ketika tertimpa musibah. Lalu saya mau menjatuhkan tubuh saya dari lantai 2 biar patah, saya bisa bersabar. Ini cari masalah, kebodohan. Serahkan kepada Allah apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kita yakini itu sebagai sesuatu yang terbaik. Kita respon dengan respon yang terbaik. Kita respon dengan respon yang terbaik. Beriman kepada qada dan qadar. Bersabar ketika mendapatkan musibah, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ya, serahkan kepada Allah apa yang Allah takdirkan kepada kita. Tapi sebagai bahan renungan ya, ajrohum bighairi hisab lisabbirin.
Begitu ya. Jangan juga mendatangkan nyampe rumah, "Bang, kenapa? Sakiti saya dong." Suaminya heran, "Kenapa?" "Kalau abang sakiti saya akan menghadirkan kesabaran. Ajrohum bighairi hisab," kata si Ustadz. Atau sang suami diam-diam atau terang-terangan nikah lagi. Diomel-omelin sama istrinya, "Kok abang nikah lagi?" "Ya, biar kamu bisa bersabar hadapi kenyataan saya memiliki istri lebih dari satu." Kan itu ladang pahala bagimu, Dek. Tahu jemaah. Kita cukupkan ya sampai di situ. Soalnya titik terakhir udah mulai bahaya nih. Baik, ya. Mungkin ada pertanyaan lanjut. Ini baru nomor 2 ya, yang lebihnya yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 10 antum baca sendirilah. Ya. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan pertanyaan langsung terlebih dahulu. Ada? Bagi ikhwan mungkin. Ada? Itu Pak. Tuh. Ya. Oh. Apa tuh? Ada pertanyaan? Iya. Kalau gitu saya baca pertanyaan yang masuk ke meja redaksi. Masuk ke HP saya. Assalamualaikum. Ada pernyataan bahwa orang Islam belum tentu beriman, tapi beriman sudah pasti Islam. Bagaimana memahaminya? Iya, ini kembali kepada makna dan definisi Islam dan iman. Apabila kemudian digabungkan penyebutannya dan dipisah. Ada kata-kata, istilah-istilah di dalam syariat kita yang apabila kemudian penyebutannya digabungkan, maka maknanya berbeda. Tetapi ketika penyebutannya hanya satu saja, maka maknanya saling mewakili. Contoh, infak, sodakoh. Kalau disebutkan infak dan sodakoh bersama-sama, itu maknanya berbeda. Tapi kalau infak disebutkan saja tanpa sodakoh, maka makna infak di sana juga mewakili sodakoh dan sebaliknya. Fakir, miskin. Termaksud Islam dan iman. Kalau disebutkan Islam dan iman secara berbarengan, Islam itu adalah amal-amal zohir, sedangkan iman adalah amal-amal batin. Yang kedua-duanya memiliki rukun yang paling utama. Begitu ya? Kalau Islam dan iman disebutkan secara berbarengan, maka Islam adalah amal-amal zohir, amal-amal yang tampak. Iman adalah amal-amal batin, amal-amal yang tidak tampak. Yang kedua-duanya memiliki rukun. Rukun Islam, rukun iman. Tetapi kalau iman disebut saja tanpa Islam, Islam disebut saja tanpa iman, kedua-duanya mewakili. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, iman di sana diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa Ramadan, padahal puasa Ramadan rukun Islam. Nah, itu saling mewakili. Ya. Nah, pertanyaannya, ada orang Islam belum tentu beriman, tapi beriman sudah pasti Islam. Iya, seperti itu. Kalau dilafatkan secara terpisah. Karena secara maratib tingkatan Islam di bawah iman. Iman di bawah ihsan. Itu kan dalam makna hadis Jibril. Ya. Sedang jika orang masuk Islam bersyahadat. Betul, pintu masuk ke dalam agama Islam adalah bersyahadat.
Betul ini. Ya. Coba ini dipahami dahulu, beda antara Islam dengan iman di dalam penyebutannya terpisah atau bersamaan. Pertanyaan, ketika kerja di perusahaan, saya memiliki kendaraan bermotor yang mana isi dari bahan bakarnya hampir selalu memakai uang perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan. Kalau kemudian isi bahan bakar dari motor itu dengan mempergunakan uang perusahaan untuk kepentingan perusahaan, itu tidak mengapa sebenarnya. Cuma berat dugaan saya yang dimaksud di dalam pertanyaan ini, isi bahan bakar dari motor perusahaan itu dengan uang perusahaan tetapi tidak untuk kepentingan perusahaan. Itu berat dugaan saya dari pertanyaan ini. Setelah belajar, saya hilangkan dan bertaubat. Apakah dengan taubat nasuha saja harta saya bersih? Apakah harus saya jual kendaraan saya? Mohon pencerahannya. Di dalam permasalahan ini, ketika kemudian seseorang menzolimi hak orang lain, maka dia harus berusaha untuk mengembalikan hak orang lain tersebut. Para syarat taubatan nasuha itu ada 4 seperti kata Imam Nawawi, dan syarat yang keempat, apabila kemudian terkait dengan hak orang lain, dia harus mengembalikan hak orang lain itu. Tetapi syarat yang keempat ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, permulaan dari bab taubat, itu diperbincangkan juga oleh para ulama. Contohnya ketika menjelaskan tentang dosa ghibah. Dosa ghibah. Dosa ghibah ini kan terkait dengan mencederai kehormatan dan hak orang lain. Maka wajibkah orang yang bertobat dari dosa ghibah itu mendatangi orang yang dia gibahi dan meminta maaf dan meminta penghalalannya? Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan dilihat bagaimana kemungkinan terbesarnya ditimbang maslahat dan madarat. Kalau kemudian seseorang yang digibahi ini didatangi oleh orang yang menggibahi dan dia mengatakan, dulu kamu saya gibahi, tolong halalkan dan maafkan saya. Yang terjadi bukan dihalalkan, bukan dimaafkan, bahkan kemudian terjadi keributan, ya, pemutusan tali ukhuwah Islamiyah dan semisalnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kalau itu berat dugaannya yang terjadi seperti itu, maka tidak dilakukan, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita. Bersamaan dengan itu berusaha untuk membersihkan nama dia dan mendoakan dirinya. Ini kata Syekh Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin. Tinggal dilihat, kalau kemudian kita mengembalikan hak orang tersebut, walaupun yang pertama kali harus ditempuh adalah berusaha untuk mengembalikan hak orang yang dizolimi, tetapi kalau yang terjadi adalah madarat yang lebih besar, maka kalau kita pergunakan ucapan Syekh Utsaimin dalam masalah ini, maka mungkin tidak kita kembalikan, kita bertaubat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, kita perbaiki hubungan kita dengan dia, kita berusaha memperbaiki hak-haknya, kita doakan dia. Nah, tinggal dilihat bagaimana keadaannya. Assalamualaikum. Bagi pemula yang ingin menggapai manisnya keimanan, bagaimana memulainya? Tidak mungkin kemudian seseorang bisa sampai kepada derajat manisnya keimanan tanpa mengetahui keimanan itu apa. Rukun-rukunnya, cabang-cabangnya, dan bagaimana kemudian membangun kekuatan di atas keimanan tersebut
serta menghilangkan hal-hal yang bisa mencederai keimanan. Makanya ketika menjelaskan tentang keimanan yang dimetaforkan sebagai pohon, dan Allah memang mengatakan keimanan itu bagaikan pohon, asluha sabit wal far'uha fis sama. Yakni apa? Akarnya, batangnya menghunjam kuat di bumi, sedangkan cabangnya menjulang ke langit. Ini menunjukkan kepada kita, kita harus memperkuat keimanan kita terlebih dahulu, mengerti apa yang namanya keimanan, cabang-cabangnya, rukunnya, mempelajari keimanan, pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui hal-hal yang kemudian mencederai keimanan kita. Dan sebenarnya saya punya tulisan yang Anda bisa lihat di halaman yang ketiga. Catatan penting, ini saya anggap penting lah ya. Saya memiliki suatu tulisan dengan judul 15 petunjuk menguatkan keimanan. Anda bisa baca tuh. Yang silahkan unduh pada tautan berikut. Nah, di dalam tulisan tersebut kita sebutkan ada 15 hal yang bisa menguatkan keimanan kita. Yang kalau kemudian kita berusaha untuk mengerjakannya dan keimanan itu kuat pada diri kita, maka efek rasa manisnya keimanan insya Allah akan kita jumpai. Ya, silahkan lihat di dalam tulisan tersebut saya apa? Saya bawakan, jelaskan 15 petunjuk menguatkan keimanan. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.